Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian dan juga kita sharing-sharing cara membuat aplikasi menu menggunakan Java. Oke, jadi nanti kita ada beberapa menu ya. Nanti menu itu kita akan menggunakan materi pemanggilan dan materi-materi pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kalian harus menyaksikan part-part sebelumnya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara membuat aplikasi yang berupa menu. Nah, yaitu di sini aplikasi kecil ya, guys. Aplikasi kecil untuk menu. Nanti menu itu ada di sini kita akan membuat menu seperti ini contohnya. Nah, di sini ada menu sistem perdagangan kota bla 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 dan sekitarnya. Nah, nanti ada input pedagang, lalu edit pedagang. Nah, ini untuk input nanti kita akan menginput data-data para pedagang ya, misalkan. Lalu edit ini adalah materi edit data yang sudah saya jelaskan pada part-part sebelumnya. Lalu ada hapus data, lalu ada laporan data pedagang. Ini laporan-laporan ini adalah laporan per halaman ya. Nah, laporan per halaman itu sudah saya jelaskan pada part ke 11 ya. Part ke 11 sudah saya masukkan di situ, yaitu ada tentang laporan per halaman dan logikanya. Nah, lalu untuk menu yang ke-8 adalah keluar. Jadi kalau misalkan kita klik menu 8, maka akan keluar dari programnya ya guys ya. Oke. Yang awal mula kita akan ke kelas APK, ini aplikasi menu. Nah, sebelumnya kita harus membuat yang namanya tampilan seperti ini dulu guys. Nah, tampilan seperti ini kita akan buat di bawah sini ya guys ya. Public static ini sini. Nah, di dalam sini kita akan membuat yang namanya perulangan terlebih dahulu ya guys. Do no tab. Nah, di sini ya kita menggunakan yang namanya boolean ya guys ya. Nah, di sini boolean di sini gunanya untuk memutar perulangannya ya guys ya. Oke. Jadi kita buat dulu di sini. Kita buat di option pen supaya tampilan seperti ini ya, di samping seperti ini. So input dialog. Nah, seperti ini, lalu kita seperti ini. Nah, di sini kita beri string ya, karena ini adalah variabel string. Nah, string, stringnya kita namain saja menu gitu ya, sama dengan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, oh ini ada yang sama di option pen show input dialog. Ini D-nya besar ya. Nah, lalu kita ini karena kita belum diimport, maka kita import dulu di sini. Import javax dot swing dot bintang, lalu seperti ini. Nah, maka di option pen akan terampil. Nah, ini bunyinya untuk memanggil di option pen dan semua perintah-perintah yang ada di swing. Nah, lalu di sini kita buat yang namanya menu sistem pedagang, sistem sama seperti yang di samping ya, pedagang. Lalu di sini kita akan turun baris. Nah, seperti ini. Kita plus. Di sini kita buat lagi. Nah, di sini kita slash n supaya nanti turun ya. Nah, slash n di sini kita berikan kota, misalkan kota Medan ya, Medan. Nah, jika sudah kota Medan, maka turun lagi. Nah, turun di sini kita beri yang namanya dan sekitarnya, sama seperti itu ya, dan sekitarnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita juga slash n lagi. Di sini juga kita kasih slash n. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, ke bawah lagi ya.
ke bawah lagi kita akan membuat yang namanya sebelum itu kita slash n lagi. Nah, di sini kita buat pilihan yang pertama yaitu satu seperti ini. Nah, kita namain input pedagang. Nah, awal mulanya seperti ini guys ya. Lalu turun baris lagi, kita slash n aja seperti ini. Lalu kita turun baris, lalu kita di sini 2, lalu seperti ini. Nah, di sini kita namain lagi yang namanya edit data pedagang, sama seperti yang samping. Kalau kita slash n lagi jangan lupa, ke bawah lagi 3, lalu hapus data pedagang. Lalu seperti ini, ke bawah lagi 4 titik, lalu ada laporan data pedagang ya, data pedagang. Nah, lalu sesudah itu kita slash n lagi. Ini fungsinya slash n itu untuk turun baris ya. Nanti kita jadinya di option pane-nya itu tampilannya akan potret ya. Kalau landscape ini tampilannya nanti memakan ruang ya guys ya. Seperti ini 5 laporan statistik. Lalu slash n lagi jangan lupa. Lalu 6 titik. Ini laporan alamat. Lalu seperti ini ke bawah lagi nomor 7 laporan inovasi. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti akan disuruh inovasi. Jadi nanti inovasinya tuh mau ngukur tahunnya berapa, mau apa ya, mau ya terserah. Nanti ini adalah kolom untuk inovasi mahasiswa. Nanti mahasiswa itu jika sudah laporan statistik ada alamat usaha, nanti untuk yang terakhir itu inovasi mahasiswa itu yaitu laporan dari mahasiswa sendiri, dari ide dari mahasiswa sendiri, yaitu mau bikin umur si pedagang atau inovasinya si pedagang atau saran dari si pedagang, lalu modal awal atau gimana, nanti adalah terserah dari inovasi per mahasiswanya ya. Ini kita berikan session lagi. Nah, untuk yang terakhir adalah yaitu keluar. Nah, lalu jika sudah keluar seperti ini, maka turun baris lagi, kita slash n. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini ada kata pilih menu 1 sampai 8 gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kan ada ini ya, while. Nah, while itu adalah nanti kita butuh yang namanya boolean. Boolean itu untuk nanti memutar-muter ininya supaya nanti pada switch case-nya itu bisa, misalkan salah gitu mau muter sini lagi. Ini kita buat switch case-nya dulu. Nah, untuk switch case ini nanti kita seperti ini. Nah, untuk menu switch case ini seperti ini ya guys ya. Nah, switch case-nya itu adalah dari menu. Ini switch case ini sama logikanya seperti if, cuman kalau di switch case tata cara menulisnya beda ya. Oke, seperti ini. Ke bawah seperti ini. Nah, sudah ini kita kasih CS. Lalu di sini nomor satu itu. Nah, nanti di sini adalah data isi datanya ya guys ya. Ini CS1. Lalu ke bawah lagi CS2 ini. Nah, ke bawah lagi sampai ke bawahnya kita copy aja ya guys ya, daripada lama. Copy, habis itu kita paste 3. Nah, seperti ini 4. Ke bawah lagi kita paste lagi
5, 5, lalu ke bawah lagi 6 ya. Di sini 6, lalu ke bawah lagi sampai 8 ya guys ya. Ini 7, lalu ke bawah lagi sini jadi 8. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini adalah nanti isi-isi dari setiap menunya ya. Jadi kita akan menggunakan kelas. Nah, di sini sudah ada kelas input. Nanti akan memanggil dari kelas inputannya ya. Kelas input nanti atau apa? Nanti kita akan menggunakan void static void ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan sudah nih. Nah, untuk 8 ini isinya kan kalau misalkan kita ketik 8 kan keluar ya di sini. Maka di sini untuk keluarnya maka kita berikan yang namanya sistem exit. Ini sistem dot exit. Nah, seperti ini. Nah, di sistem exit ini kita akan kasih yang namanya boolean. Nah, kita buat booleannya dulu. Jadi di sini kita buat private static, lalu booleannya kita namain puter supaya maksudnya kan nanti muter-muter ya, muter kalau misalkan salah muter lagi seperti itu. Di sini kita ganti yang namanya puter. Nah, sudah seperti ini. Di sini juga namanya puter sama dengan false ya, false kalau salah nanti muter lagi. Lalu ini break. Nah, untuk break ini sebenarnya setiap halaman, setiap case itu dikasih ya. Seperti ini kita kasih. Break ini fungsinya nanti misalkan sudah selesai, maka akan kembali ke menu tampilan lagi untuk memilih menu yang lainnya gitu ya. Seperti ini. Nah, sudah ini break ini di dalamnya ada ialah isi dari kelas-kelas yang nanti saya akan buat. Kita buat ininya dulu. Nah, jadi misalkan nantinya tidak mengetikkan angka 1 sampai 8, maka bentar, kita lihat dulu sheet menu, maka akan ada tulisan kita buat di sini default ya, default seperti ini. Lalu di sini kita kasih seperti ini. Nah, defaultnya kita isi di option and dot show message dialog. Ada kita seperti ini. Nah, kita kasih 0 itu dalamnya berarti mohon ketikan menu yang benar gitu ya. Mohon ketikan menu yang benar. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, yang terakhir yaitu kita belum terakhir, ini masih ada lanjutan lagi. Yang berikutnya kita coba kita yang namanya run ya, coba ya. Coba kalian lihat seperti ini. Nah, datanya persis seperti ini ya. Nah, Kota Medan di sini sudah. Nah, kalau misalkan kita ketikkan angka misalkan 9 nih, maka hasilnya seperti ini. Mohon ketikkan menu yang benar. Nah, seperti itu, maka akan successful. Nah, jadi seperti itu guys fungsinya. Di sini sudah ya, bentar. Nah, nanti di dalamnya itu ada yang namanya untuk apa ya? Nanti ini ada datanya di dalamnya ya. Kalau misalkan kita masuk dari sini, kita akan masuk ke kelas-kelas yang di sini. Nah, sebelum itu kita sudah buat kelasnya di sini ya. Jadi ini sudah kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Bentar.
Nah, di sini kita kasih dulu yang namanya true. Nah, supaya nanti kalau misalkan ini udah keluar ini nanti balik lagi. Jadi seperti ini. Nah, misalkan salah nih. Nah, kembali lagi. Nah, kembali lagi. Nah, itu fungsi booleannya seperti itu. Kalau misalkan kita ketik 4, maka belum bisa karena belum ada isinya. Kita ketik 1 belum ada isinya. Kita ketik 8 maka keluar. Nah, yang pertama kita akan membuat menu yang satu, yaitu menu input pedagang. Di sini ya, input pedagang. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di dalam sini kita akan membuat yang namanya inputan ya. Eh, dalam inputan ini kita akan membuat yang namanya eh, statik ya, menggunakannya void bukan return. Pada materi yang panggilan itu kan ada dua macam ya, yaitu materi prosedur dan fungsi. Nah, fungsi itu menggunakan return. Nah, di sini supaya kalian tidak ribet, maka kalian pakainya itu void. Nah, void itu adalah prosedur. Jadi kalian tidak perlu return seperti itu. Jadi kalian tinggal ketikkan saja di sini static void seperti ini, namanya input. Lalu kita seperti ini, seperti materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan 12 ya, part 12 seperti ini. Nah, di dalam sini kita buat yang namanya do dulu ya, supaya nanti, nah seperti ini. Nah, do ini nanti kita buat di dalam sini. Lalu untuk di dalam do ini ada pilihan, yaitu pilihannya itu do lagi. Nah, seperti ini, do di dalam do. Nah, fungsi do yang ini adalah untuk, nah di sini jadi nanti kita akan membuat yang namanya string ya. String itu iya atau tidak. Nanti kalau misalkan iya maka mengulang lagi input, kalau tidak maka keluar gitu. Pertama-tama kita akan membuat dulu di sini yang namanya public static string lagi ya, seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan public bukan seperti yang awal kita menggunakan privat? Karena kalau misalkan kita menggunakan privat itu hanya untuk di dalam kelas ini saja, jadi nggak bisa dipanggil-panggil atau diimport-import. Nah, jadi kuncinya di situ guys. Nah, jikalau public, maka kalian bisa gunakan variabel lagi ini ke dalam kelas lain dan dioper-oper ke kelas lainnya gitu. Ini menggunakan public ya. Kalau di sini kita ketikkan lagi sama dengan jopen dot show input dialog. Nah, seperti ini. So, jawab ini dikasih dulu seperti tadi, import java dot swing. Nah, sudah seperti ini. Di dalam sini kita berikan yang namanya ingin input lagi, itu pertanyaan ingin input lagi, lalu ya atau tidak. Misalkan kita ketikkan ya, maka akan ngulang lagi, input lagi, kalau tidak maka akan keluar. Oke, seperti ini. Di sini kita berikan, dan di sini kita menggunakan logika equals ya. Misalkan ya, nah di sini titik equals ini supaya nantinya itu di sini itu kalau misalkan nggak ngetik y atau t, maka akan muter-muter di sini terus, nggak bakal keluar. Itu adalah untuk kondisi ya guys ya. Ini ganti y besar, ini t kecil juga, t kecil. Seperti ini. Lalu di sini y besar.
Ya sudah, di sini seperti ini sudah. Nah, di sini kita masukkan kondisinya ya. Masukkan kondisinya itu yang Y saja. Di sini kita masukkan yang Y. Dari sini ke sini. Nah, kalau kita copy, kita masukkan sini. Nah, udah kan? Nah, udah di sini, udah lagi nanti misalkan kita ketikkan iya, maka akan mengulang lagi. Nah, di sini kita nggak bisa ngeran ya. Nah, di sini nggak bisa ngeran. Nanti runnya itu kita akan di sini. Nah, jadi di sini kita sebelum kita langsung panggil saja. Nah, kita panggilnya menggunakan kelas package-nya dulu. Package-nya inputan dot input seperti ini. Nah, ini adalah kelas dari kelas yang ini. Package-nya namanya ini kelas ini public kelasnya namanya inputan, lalu void-nya namanya input, lalu dipanggil ke sini. Maka jalannya ngerannya di sini. Nah, kita ketikkan 1, maka masuk, ingin input lagi ya atau tidak, tekan ya, muter lagi ya, muter lagi, kalau tidak keluar. Nah, seperti itu logikanya. Lalu kita sudah ini, kita akan membuat nanti inputannya. Nah, seperti ini. Nah, awal-awal mula kita akan membuat yang namanya nama toko ya. Kan pedagang itu ada toko. Nah, maka kita akan mengasihkan nama toko. Aduh, entah. Nama tokonya di sini yaitu kita menggunakan string lagi ya. Nama tokonya kita kasih aja namtoko di sini. Nah, untuk di sini nanti ada perulangan ya, perulangan if else. Nanti kita buat dulu ininya. Kita buat dulu inputannya ya untuk yang nama toko. Kita kasih namtok. Namtok sama dengan the option and dot show input dialog seperti ini. Namtok dot show input dialog, lalu seperti biasa kita kasih seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan beri tulisan nama toko. Nah, nama toko seperti ini. Lalu sesudah nama toko kita kasih yang namanya alamat ya, alamat tokonya. Altok, berarti altok kita kasihnya altok di sini buat string altok. Nah, altok itu alamat toko. Altok ini. The option pen dot show input dialog. Nah, seperti ini. Show input dialog. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan alamat toko. Ya sudah, alamat toko. Sesudah itu maka kita akan beri nama pemilik. Nama pemilik yaitu dari nama pemilik dari toko ya. Nampil gitu aja ya. Nampil tuh nama pemilik. Nampil nama pemilik. Si nampil juga. Nah, di sini kita kasih Jefferson. Nah, seperti ini. Copy. Kalau kita seperti ini, nama pemilik, pemilik. Nah, sudah seperti ini. Nama pemiliknya siapa? Nah, seperti itu. Lalu sesudah nama pemilik kita buat lagi apa ya? Jika sudah nama pemilik, maka jenis usahanya nih. Jenis usaha dari si penjual ini. Kita kasih juga jenis usaha itu jenus kita kasih nama jenus gitu, jenis usaha. Nah, di sini kita kasih jenus sama dengan
Nah, jenis usahanya itu kan ada banyak ya. Ada pakaian, ada sarung, ada makanan seperti itu. Nah, di sini kita akan buat jenis sama dengan lalu di option pen dot show input dialog seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita koma. Nah, di sini kita buat seperti ini. Terus jenis toko, jenis usaha ya. Oh, sesudah itu kita buat di sini jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini kita kasihkan seperti ini. Lalu kita slash n untuk turun ke bawah ya. Nah, jenis usahanya itu ada pertama ada misalkan pakaian, pakaian. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah pakaian kita slash n. Nah, ke bawah lagi nomor 2. Sudah pakaian ada misalkan menjual sarung. Lalu slash n lagi. Kita nomor 3. Nomor 3 sarung adalah makanan. Makanan. Lalu 4 titik seperti ini. Sudah makanan ada misalkan sepatu dan tas ya. Sepatu dan tas. Nah, lalu slash n lagi kita tekan 5. Sepatu dan tas. Terus sesudah itu ada elektronik. Nah, elektronik seperti ini. Lalu kita slash n lagi. Kita 6 seperti ini. Lalu sesudah elektronik ada barang bekas. Lalu kita slash n seperti ini. Nomor 7 titik seperti ini. Lalu ada yang namanya sudah itu bahan pokok, bisa bahan pokok ya, misalkan bahan pokok. Lalu nomor 8 yang terakhir adalah lain-lain gitu ya, lain seperti ini. Nah, jika sudah lain-lain maka di sini nanti kan ada pilihan ya, misalkan kita milih dari sekian banyak ini, misalkan kita milih selain dari 1 sampai 8, maka kita akan tetap di sini, yaitu caranya dengan sama seperti tadi, yaitu caranya dengan kita buat yang namanya do while ya. Do sini while. Nah, while-nya di sini while. Nah, while kondisi dari while itu adalah tadi sama tadi seperti equals ya, equals seperti ini. Maka di sini kita akan membuat yang namanya seperti ini, nomor 1 titik equals. Lalu equals nomor 1 itu dari jenis seperti ini. Lalu kita salin saja biar gak repot ya. Nah, seperti ini. Itu yang kedua. Nah, kita beri 2. Seperti lagi kita seperti ini. Kita berikan nomor 3. Kita enter. Kita seperti ini lagi. Oke, ini belum kita kasih plus. Nah, kita kasih yang namanya 1 2 3. Sini 4. Apa nih guys yang salah guys? Apa ya yang salah ya? Bentar. Oh, spasinya belum. Spasi seperti ini. Di sini kita spasi seperti ini. Kalau di sini kita kasih yang namanya 4 ya. 4 langsung kita nyambung lagi. Atau di 5. Udah 5 kita kasih juga 6. Pokoknya di sini sampai 8 ya guys ya. Di sini sampai 8. 6 7. Yang terakhir 8.
Di sini sudah ya. Nah, kita berikan note supaya misalkan tidak mengetik 1 sampai 8 maka akan tetap di sini. Nah, lalu kita buat yang namanya if else. Nah, if else ini fungsinya untuk seperti ini. If lalu seperti ini. Nah, misalkan kita ngetikkan 1 nih. Ketikkan 1 titik equals. Nah, kondisinya seperti ini, genus. Kalau misalkan kita ngetikkan if ini, maka di dalam if-nya itu kita kasih apa ya? Kita kasih pil aja, pil sama dengan kita kasih di sini buat string baru ya, khusus untuk ini, untuk keterangannya. Nanti ada beberapa keterangan. Nah, kita keterangan itu misalkan isinya apa gitu, nanti kita pil 1 ya, misalkan pil, oh bentar, nggak boleh itu ya, pil 1. Nah, sini pil 1 udah 1 di sini kita kasih yang namanya. Nah, kalau kita mengetikkan 1 maka akan tuliskannya pakaian. Nah, seperti itu. Lalu sesudah itu ada else if yaitu seperti ini, sama seperti ini. Nah, copy, kita taruh sini. Sudah seperti ini. Nah, di bawah sini lalu pil 1 lagi, pil 1 sama dengan nama itunya apa, pakaian, habis pakaian sarung. Nah, seperti ini. Nah, kita salin aja guys ini supaya kita tidak repot-repot. Nah, seperti itu. Ini kita ganti saja 3 seperti ini. Lalu sarung yang ketiga itu adalah makanan. Sudah seperti ini, kita paste lagi. Yang keempat makanan, lalu ada sepatu dan tas. Terus 5 sepatu dan tas, lalu elektronik seperti ini. Else if, lalu yang ke 6 habis elektronik itu ada barang bekas seperti ini. Nah, sudah barang bekas ada bahan pokok. Nah, seperti ini. Nah, sudah bahan pokok maka di sini nggak usah ada itu ya, else. Nah, kita salin ini. Nah, pilih yang terakhir adalah lain. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi ya untuk yang jenis usaha. Nah, jenis usaha ini nanti misalkan kita ya, kan kita di sini kan ngetiknya 1 sampai 8 ya. Nah, maka si user itu ngetiknya bolehnya 1 sampai 8. Nah, ini 1 sampai 7. Kalau misalkan selain 1 sampai 7, maka hasilnya adalah lain-lain. Ya, yang selain 1 sampai 7 ya itu adalah 8, nggak boleh 9 karena di sini sudah ditetapkan bahwasannya ngetiknya itu 1 sampai 8, nggak boleh sampai 9 gitu. Nah, jadi sini jika sudah ada genus, lalu kita kasih lagi untuk model ya. Kita kasih lagi untuk modelnya. Nah, model ini kan adalah sebuah angka ya. Nah, misalkan modelnya itu adalah 200 misalkan. Nah, model itu kan pakai angka. Kalau misalkan si user pakai huruf, maka akan salah. Yaitu akan menulis mohon masukan atau input dengan angka itu. Nah, maka dari situ kita perlu tahu bahwasanya kita akan membuat yang namanya try catch. Try catch itu nanti kita akan menggunakan boolean juga. Nah, di sini kita logikanya cuy. Kita kasih do tab seperti ini. Do tab, lalu di sini do tab kita berikan yang namanya apa ya? Kita buat booleannya kita kasih di sini guys ya. Public static
bolehan. Ini kita public semua aja. D ya, kita kasih D. Ini public static aja supaya buat jaga-jaga barangkali dibutuhkan ya. Nah di sini kita buat try. Nah, try ini ada isinya buat modal. Lalu dan sini catch. Nah, catch ini dalamnya sini exception seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, di dalam sini nanti buat di option pen-nya di option pen dot show message dialog. Nah seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya tulisan. Ini kita kasih nol ya karena nggak ada variabelnya. Nol, mohon ketik dengan angka. Mohon input lah, input dengan angka. Seperti ini. Lalu di bawah ininya kita kasih D sama dengan false. Nah, karena dari true, false, nah 3 false maka ke atas true, balik lagi gitu. Logikanya seperti itu. Lalu D true. Nah, terus seperti ini. Lalu di sini kita kasih yang namanya model ya, models. Nah, modelnya di sini kita seperti ini. Ini model itu adalah pakai apa? Pakai ini ya. Nah, di sini models. Nah, modelnya itu kita buat seperti ini. Kita kasih namanya modal 1. Modal 1. Di sini kita juga modal 1. Ke bawah kita beri j option pen dot show input dialog. Nah seperti ini. Lalu di sini kita ketik nih, ketiknya modelnya berapa, ini model itu adalah model dari yang punya toko ya. Kita model 2. Nah model 2 ini adalah integer di sini, integer dot parse integer seperti ini. Model 1. Nah, seperti ini. Jadi ini modelnya. Kita ambil ke atas, kita buat yang namanya public integer model 2. Nah, seperti ini. Saya model 2 sudah seperti ini. Maka jika salah nanti akan mengulang lagi gitu. Nah, jika sudah modal kita kasih lagi ya guys ya, bawah lagi sudah modal itu ada pilihan lagi yaitu penjualan. Jadi penjualannya itu di luar kota atau di mana gitu ya. Nah, seperti itu kita berikan saja ya penjualan di sini, penjualan seperti ini. Penjualan atau penjualan kita katanya penjualan toko ya. Toko itu adalah penjualan toko. Lalu di sini kita kasih toko sama dengan di sini kita kasih di option pen dot show input dialog. Nah sudah seperti ini, maka kita kasih ya di sini penjualan toko, penjualan. Nah seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kita slash n turun baris, misalkan kita 1 ya,
satu, kita pakai satu ada yang di dalam negeri, lalu luar negeri, dan dalam dan luar negeri itu ya. Kita ambil sini. Nah, lalu yang pertama adalah dalam negeri. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua itu luar negeri, seperti ini. Terus kita jangan lupa ya, untuk awalannya kita /n supaya nanti tampilannya landscape ya. Jika sudah, /n lagi. Yang ketiga adalah dalam dan luar negeri. Nah, sudah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan, yaitu kita akan menggunakan while. Nah, kita menggunakan while di sini do seperti ini. Ini lalu kita, nah terus ini while seperti ini. Nah, di while ini kita masuk yang nama nomor satu bahwa equals dalam kurung pentoko penjualan toko. Nah, kedua titik equals pentoko lagi. Lalu nomor 3 equals pentoko lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah ya, udah pentoko. Nah, di sini kita kasih lagi if else-nya guys. If lalu seperti ini. Misalkan kita kasih satu ini ya, misalkan 1 equals, lalu di sini equals kurung pentoko. Nah, seperti ini. Misalkan 1, kita query block. Nah, di sini kita kan yang pertama adalah pilihan ya. Nah, pilihan ini kan pilihan nomor 1. Nah, jadi ini yang ini pilihan ini adalah pilihan yang kedua gitu. Kita tampilkan di sini, koma pil 2. Sudah pil 2, sudah seperti ini ya, pil 2. Kita buat dulu pertamanya. Lalu pil 2 sama dengan ini. Lalu di dalam pil 2 adalah keterangannya yaitu dalam negeri. Karena kalau misalkan ngetik 1, tulisannya dalam negeri. Lalu di sini kita bisa salin aja, paste, lalu else if kita ganti 2. Misalkan 2, maka tulisannya luar negeri ya, luar negeri. Nah, kita kasih yang terakhir else. Misalkan nggak ngetik 1 sampai 2, maka berarti yang 3 ya. Yang 3 itu adalah pil 2 sama dengan seperti ini, dalam dan luar negeri. Nah, seperti ini. Jika ada seperti ini ya. Nah, ini pentoko udah, ini modal udah. Habis itu apa ya yang kurang ya? Habis penjualan toko, yang berikutnya adalah oh iya, pembeli. Nah, pembeli ini kan dari mancanegara atau luar kota atau gimana ya? Yang kita beri atau pembeli toko. Pembeli toko. Nah, seperti ini. Kita tuliskan jobtion pen dot show input dialog seperti ini. Pemtok show input dialog. Nah, ini pemtok ini kita buat di atas variabel dulu. Pemtok.
Nah, pemtok ini di sini kita kasih pembeli toko ya, pembeli toko. Nah, pembeli tokonya itu kita klik send nomor 1. Pakainya nomor 1 ya. Kalau misalkan kita pakai A, B, C gitu juga bisa. Coba kita ini, tapi pakai ribet juga sih kalau misalkan A, B, C. Berarti yang A pembeli toko. Yang A itu adalah dari domestik, misalkan domestik. Kalau kita turun baris seperti ini lalu slash n. Yang B kita B-nya gede aja ya, kita A-nya juga gede. Nah, seperti ini titik. Hasil domestik ini kan udah ya, domestik. Habis domestik kita akan kasih yang luar. Coba kita yang B itu luar, lalu kita ketik slash n, turun baris. Lalu yang C, habis luar itu ada campuran ya guys ya, campuran. Habis campuran sudah campuran kita ini sudah ya. Lalu kita sama seperti yang di atas, kita berikan duel dulu supaya kita ngetikkannya itu di sini-sini saja ya, biar usernya tuh nggak nakal. Nah, di sini kan misalkan kita ketik A itu ada A kecil, ada A besar ya, equals pemtok. Ada A kecil sama A besar. Nah, ini di sini awal-awal kita kasih note aja ya, supaya kalau misalkan kita nggak ngetik apa ada yang di kondisi ini, maka kita akan tetap di sini. Nah, kita copy. Ini ada A kecil, A besar. Lalu satu kali lagi ada B kecil dan B besar yang nantinya ya. B kecil dan B besar. B kecil dan B besar. C kecil dan C besar. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita mengetikkan if-nya? Di sini kita berikan if, kan kita mengetiknya dari A sampai B ya. Kita if kondisinya seperti ini. Lalu nah, di dalam if-nya itu adalah ya, di dalam if-nya itu adalah ini yang A pertama, A besar atau A kecil gitu ya. Paste. Nah, misalkan kita ketik A, maka di sini kan ini sudah pilihan 2. Di sini ada pilihan lagi, berarti di atasnya kita bikin pilihan 3. Pilihan 3 seperti itu. Pilihan 3. Pilihan itu adalah yang seperti ini ya, yang ada if-nya itu adalah pilihan-pilihan. Nah, di sini pilihan 3. Pilihan 3 sama dengan seperti ini. Pilihan yang A itu adalah pembeli dari domestik ya. Di sini domestik. Nah, kita kasih aja domestik gitu ya. Lalu di sini kita berikan setelah domestik itu else if. Di sini if di sini kita ganti aja B besar, dan juga kita ganti B kecil. Nah, kalau B itu pikiran adalah bukan domestik tapi luar seperti ini. Nah, di sini kita di sini nggak usah pakai kondisi ya, karena ini yang terakhir. Luar di sini kita kasih yang namanya campuran. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Lalu ke bawah lagi
Kalau kita di sini akan sudah pembeli toko, maka ada yang selanjutnya itu adalah cabang. Jadi toko ini memiliki cabang atau enggak gitu. Coba kita kasih dulu cabang. Catok ya, kita kasih aja catok cabang toko. Lalu di option and dot show input dialog seperti ini. Nah, seperti ini. Catok cabang toko itu cabang toko, kita gulir ke atas. Nah, seperti ini. Ini string-string ini adalah string-string untuk inputan ya. Kalau yang string di bawahnya lagi adalah khusus untuk pilihan. Catok cabang toko. Kalau ke bawah lagi kita di sini ya memang rada pusing sih, cuman kalau misalkan sudah tahu ya hasilnya mah gampang sekali. Catok cabang toko itu adalah nanti ada apa enggak gitu ya. Cabang tokonya kita /n. Kalau misalkan kita oh bentar, ini kita di dalam ya, /n lalu titik ini berarti ada. Coba kita seperti ini, kalau kita /n yang B titik yang T tidak ada nah, kita bikin lagi yang namanya duel supaya nantinya itu ininya tidak usernya tuh nggak nakal gitu loh guys. Di sini pertama kita jangan lupa not awal mula, lalu ini. Nah, kalau misalkan kita lalu ini equals, nah itu dari catok sudah seperti ini. Kita tinggal salin aja dari sini ke sini. Oke, copy paste di sini, kita A kecil dan A besar. Sudah itu sama tadi. Nah, yang berikutnya adalah kecil oke besar gitu ya. Bisa di bawah aja sih kan enggak kepanjangan. Ini T kecil sama T besar. User ini kan nanti kan ketiknya nggak mungkin niat banget ya, niat sampai nge-save gitu, nge-save kalau biar T besar kan nggak mungkin. Ketiknya T mau T besar mau T kecil yang penting T. Jadi kita memproteksinya tuh seperti ini guys. Lalu kita if lagi, nah seperti ini, if, lalu di sini if. Nah, if-nya tuh adalah isi dari ini. Kita, seperti ini. Jadi nggak panjang-panjang ya, sampai sini aja. Kita taruh di sini paste. Nah, yang pertama kita, yang ini kan ada pilihan 3 nih, berarti ini pilihan keempat. Kita kasih namanya fill 4. Ya sudah fill 4 seperti ini, maka fill 4 dengan yaitu yang A itu ada seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita kasih else, nah selain kan nggak ada lagi ya, kalau misalkan nggak ngetik A berarti T. Nah di sini kita kasih saja fill, nggak usah pakai kondisi, fill sama dengan seperti ini, lalu tidak ada. Nah sudah seperti ini, maka apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah untuk nambah lagi ya. Nah, sudah seperti ini, catok sudah, kita hapus saja ke atas. Nah seperti ini. Nah sudah cabang toko yaitu adalah kita ditanya nih ada alamat email atau enggak. Kalau di sini aduh tab di sini ada alamat email itu email toko.
ya option pen dot show input dialog seperti ini. mtok email toko ya, mtok email toko. Untuk email toko itu di sini kita kasih email toko ini. Nah, sudah segini, maka yang harus kita lakukan sudah ini, yaitu membuat email toko. Kalau ntar ya, ntar aja email toko. Ntar dulu. Ini mtok, lalu ini ada, kita rapin dulu. Nah, ini sudah mtok email toko. Di bawahnya ada apa lagi ya? Email toko, habis itu ada sosial media, sosial media toko. Ini sama dengan the option pen dot show input dialog ini, lalu koma ini sosial media toko sama dengan ini kan sostok belum ada, kita buat di atas namanya sostok sudah sostok seperti ini. Nah, sosial media toko sudah sostok, kita ke bawah. Habis sostok itu kan ada pilihannya ya, sosial medianya ada Facebook, ada Instagram. Nah, jadi kita di sini bisa yang namanya /n. Nah, /n ke bawah satu, misalkan yang pertama itu adalah misalkan Facebook, lalu kita /n lagi. Yang kedua adalah WA, misalkan WA seperti itu, lalu /n lagi. Yang ketiga adalah Instagram, IG ya, /n lagi, turun baris lagi. Yang keempat adalah misalkan Telegram. Nah, seperti ini. Lalu misalkan sudah Telegram ada dan lain-lain ya, kita /n lagi 5 titik ini dan lain-lain, DLL gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalau ada pilihan seperti ini, kita lalu seperti ini, kita ambil duel. Ini itu kita jangan lupa tombol not ya, misalkan 1, lalu seperti ini dot equals dari sosial media toko, sostok ini. Lalu seperti ini sampai sini ya, copy, lalu kita paste di sini biar lama. 2, habis 2 kita copy lagi, ya, bukan copy, kita paste. 3, habis 3 kita enter ke bawah. Ini kita kasih yang masuk ini, lalu 3 habis 3 4, ini sampai ke 5 ya, sampai ke 5 geng. Nampak di sini sampai 5 doang, nggak boleh sampai 6 atau itu, sampai 5 doang bolehnya. Habis itu di sini kita akan menggunakan if, lalu ini. Nah, if-nya itu adalah dari seperti ini guys, dari equals ini. Nah, kita buat aja if-nya. Nah, sini kita copy. Nah, di sini kan ada pilihan 4, berarti di sini pilihan 5. Nah, pilihan kelima kita buat lagi fill 5.
sudah pil 5, maka di sininya pil 5 sama dengan dari sini langsung ke sini. Lalu yang pertama adalah FB. Kita basa-basi langsung saja kita copy paste di sini. Lalu LC nomor 2, lalu 2 itu adalah WA ini ya. Kita salin di sini, copy paste lagi yang ada nomor 3. Habis WA adalah habis WA apa? Instagram. Ya, seperti itu. Isinya paste lagi nomor 4. Habis Instagram adalah Telegram. Telegram ini habis. Nah, jika sudah else, maka di dalam ini pil 5 sama dengan itu dan lain-lain. Nah, sudah seperti ini. Habis habis sosial media toko, ada lagi yang namanya itu nomor handphone ya. Nomor handphone nomtok kita pesan HP Talk ini, HP Talk dengan Geop dan pen show input dialog ini show input dialog HP Talk, nomor HP toko, nomor HP toko ini. Nah, sudah ya. Ini HP toko belum kita buat, itu kita buat di sini. Ini kita ke bawah biar enggak kebanyakan. HP Talk sudah ke bawah, kita gulur ke bawah. HP toko itu pakainya string ya, string HP toko. Habis itu HP toko ada lagi yang namanya status pemilik. Nah, status pemilik ini apakah dia sudah apa dia itu sudah menikah atau belum gitu ya. Nah, status pemilik ST pemtok status pemilik toko di option pen dot show input dialog. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita status pemilik toko dan menikah atau belum. Status toko dan nikah belum. ST pemtok, kita buat variabelnya ST pemtok. Nah, itu sudah ST pemtok, maka ini adalah motivasi dari mahasiswanya ya. Yang terakhir adalah motivasi. Nah, ini kalau misalkan ST pemtok ini udah nikah apa belum, jawabannya di sini ya. /n nikah. Ini bukan di dalam n turun baris ini. Pertama 1 nikah besar ya pakainya nikah. Lalu yang kedua ini kita /n belum nikah. Ini udah habis nih, maka kita kasihkan dulu lagi. Setiap ada yang pilihan itu kita kasih dulu ya. Well, seperti ini. Isinya kita kasih yang namanya ini 1 dot equals masuk dari st. Oh, ini bukan, oh ya, st status ya, st pemtok. Lalu di sini sama aja kayak ini, cuma diganti 2. Lalu sini 2, isinya not
satu habis itu nah, sudah seperti ini. Kita tampilkan if ini untuk yang ininya ya. Nanti kita beranjak ke pilihan yang ke-6. Oke, lalu dibahas dalam sini kita paste. Dalam sini adalah pil 6 dengan terangannya adalah nikah. Nah, kita pil 6 ini belum dibuat, maka kita buat di atas ini. Sudah dibuat, lalu di sini juga satu else. Habis else langsung ke bawah pil 6. Belum nikah ya, belum nikah. Lalu di sininya ada apa yang namanya inovasi mahasiswa. Nanti kan ada ini ya, laporan inovasi mahasiswa. Laporan inovasi mahasiswa itu apa nanti? Nanti kayak bisa apa ya? Nanti dibuatin lah untuk laporannya. Atau di sini adalah nah, jadi di sini kita akan membuat inovasi yang namanya tahun toko ya. Jadi tahun tokonya itu udah berapa lama berdiri. Ini tahun toko ini aja ya. Tahun tok isinya berapa lama berapa tahun toko itu didirikan ya. Jadi di sini kita menggunakan di option pen juga, option pen dot show input dialog ini. Nah, untuk belum ada, kita buat di atas. Nah, untuk tahun tok ini kan pakainya kan angka ya. Nah, jadi kita akan membuat tahun tok ini lagi dua. Tahun tok 2. Nah, tahun tok yang ini yaitu untuk tulisan stringnya. Lalu nanti di konversi ke tahun tok 2. Jadi di sini kita bulir ke bawah. Di sini berapa tahun, berapa lama toko berapa ya namanya ya, berapa lama toko berapa lama toko aja deh. Habis itu kan berapa lama toko. Nah, ini ada tahun tok 2. Tahun tok 2. Nah, fungsi dari tahun tok 2 ini adalah untuk integer in dot parse in. Nah, ini dari tahun tok. Misalkan tahun toknya ini ngetiknya bukan angka, maka akan salah. Jadi kita harus menggunakan try cat ya. Itu try cat juga pakai boolean, yaitu yang D. Ini yang kedua D1 ya. Satu seperti ini. Kalau kita ambil yang try cat tadi sudah pada yang ada pada modalnya. Nah, jadi seperti ini. Kita dari sini ya, kita copy ke bawah. Mana tahun tok? Kita paste di sini. Try di sini try. Lalu modal try udah ke bawah seperti ini, kita copy. Ini ke bawah bulir. Di sini kita paste. Nah, di sini kita rapiin. Nah, ini kita ganti D1 sama D1. Nah, mohon input dengan angka seperti itu ya. Ini sudah selesai. Untuk inputannya sudah selesai ya. Coba kita jalanin di aplikasi menunya ya. Nah, kita run coba. Nah, menu sistem pedagang Kota Medan dan sekitarnya.
Dan kita ngetik 2 nggak bisa karena belum ada isinya. Nah, kita ketik 1. Nah, nama toko nih, nama toko Aryun misalkan, alamat toko Banaspati, Jalan Banaspati, Jalan Banaspati misalkan. Nama pemilik Asep. Lalu 2 sarung, modal berapa, modal misalkan nih kita ngetik pakai ini B, maka mohon input dengan angka. Kalau misalkan kita, nah itu kan belum ada ya, berarti nanti di modalnya kita balik lagi menggunakan duel. 1 nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa, coba kita lihat lagi nanti ya, kita testing dulu. Kita juga cabang toko, email, WA, nomor HP toko 08. Ini nikah atau belum nikah, coba 2 nggak bisa ya, 3 tahun gitu. Coba kita ke atas dulu lagi, tidak. Jadi ada yang error ya guys ya, jadi harus mengeceknya di mana nih yang error. Tadi ada 1 sampai 3 ya, yang 1 sampai 3 coba kita kasih ada di sini adalah perulangan try catch-nya D, ada false. Coba kita geser ke bawah, kita cari guys mana yang salahnya ya. Bentar guys, jadi di atasnya kita belum dikasih yang namanya true ya, saya baru keingat apa di bolen tuh harus dikasih true. Ini biar balik lagi. Tadi yang nikah juga belum ya, yang nikah mana nikah, ada yang kurang. Nah di sini, nah ini yang kurang 2 titik, nah ini asli ini. Coba kita apa ya, kita run lagi di bagian ini. Nah seperti ini, kita ketik 1 A 1 modalnya misalnya modalnya D dan angka. Wah itu jebol tadi, yang modalnya masih jebol. Yang modalnya masih jebol guys, juga penjualannya masih error, masih jebol. Coba penjualan mana ya, penjualan. Nah, kenapa seperti ini? Penjualan enggak. Nah sini kita belum kasih not. Nah seperti ini, kita belum kasih not di sini, lupa. Nah seperti ini, jadi kalau misalkan ketik terus jadi susah. Lalu di atas lagi ada apa yang jebol, kenapa jebol, kenapa nggak balik lagi duelnya, model tidak salah, kenapa nggak balik lagi ya. Seharusnya kalau udah try catch harusnya bisa balik lagi. Atau di sininya kita kasih try juga sudah cat option pen. Oh ini kita kebalik guys, jadi habis true false gitu ya. Ini kita kebalik, di sini false dulu, false habis itu true. Wah ini udah bener nih. Yang bawahnya juga berapa tahun, ini false dulu kan, true false ya, true false gitu biar kondisinya ini oke. Ini true false. Coba kita run lagi supaya nggak ada kesalahan lagi ya guys ya. Kita harus testing selalu ya guys, supaya kita tahu mana yang salah. Nah kita coba D. Nah model berapa, 3 1 masuk, A juga masuk, misalkan tidak ada T masuk,
misalkan ke add masuk. Oke, nomor HP 08. Ini kita nomor HP nggak usah pakai integer ya, karena integer itu kan batasnya 10 angka. Jadi kalau misalkan nomor HP kan 12 sampai 13, jadi nggak bisa. Kita pakainya string aja. Jadi penjelasannya seperti itu guys. Ada dua. Nah, oke, berapa lama toko, berapa tahun toko berdiri gitu ya. Dua misalkan lagi maka input lagi gitu. Oke, jadi seperti itu. Sudah semuanya ya. Nah, kita tinggal menambahkan. Nah, ini kita ganti dikit ya. Berapa tahun toko berdiri? Tahun toko beroperasi. Nah, ini sudah seperti itu. Kita taruh di bawahnya kayak tampilan gitu ya, supaya kita melihat nantinya. Nah, kita lihat di tampilan tuh ada seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini gitu. Ini kita di sini ya, kita kasih tampilan. Tampilannya itu untuk Johnson pen, option pen, show message dialog. Dialognya dalamnya adalah nol, karena nggak ada variabelnya nol. Dalamnya itu ada namanya data berapa gitu ya, data belum data. Nah, di sini data berapa gitu ya. Nanti kita ada pakai data ya, data lalu n. Nah, ini kita pakai n aja. Nah, n nya itu ditaruh di paling atas guys, supaya nggak reset. n nya itu kita taruh di atas sini, n dengan 0. n nya itu n itu kan ada integer ya, kita kasih aja sini n. Lalu rumus yang n ini ada di dalam sini, n sama dengan n 1, jadi setiap nambah datanya gitu ya. Lalu ke bawah lagi, nah ini n udah plus, lalu seperti ini. Lalu di sininya habis data itu ada kita slash n dulu biar turun baris. Itu data pedagang, inputan data pedagang. Dari sini kita seperti ini, kita tes ke bawah. Tadi ada nama toko kita pakainya itu tadi apa ya, nama toko itu apa sih? Nama toko itu tadi namtok. Nah, udah gini namtok. Habis itu terus ke bawah lagi. Bentar. Ini pakai apa ya? Oh, sampai sini. Habis nama toko kita kasih yang namanya alamat toko. Harus sama biar sejajar. Nah, kita kasih yang namanya namtok. Altok. Alamat toko. Lalu kita kasih seperti ini. Di sini kita kasih tulis alamat toko, nama pemilik toko, namtok. Udah, nama toko udah. Nampil altok, namtok, nampil. Habis nampil udah seperti ini. Lalu ke bawah gulir lagi, nama pemilik. Habis itu jenis usaha.
ini jenis usaha, jenis ya, jenis apa jenis usaha. Nah, habis jenis usaha ada modal. Untuk yang modal kita kasihkan apa ya, kita kasihkan integernya ya, yang modalnya mana, modal udah. Ini modal 2, kita kasihkan yang isinya modal 2. Oh iya, habis modal penjualan toko ini. Udah penjualan toko, penjualan toko. Wah, nggak ada, makanya apa ya namanya, pentoko ya, pentoko. Oh aja. Oh nah, pentoko habis itu pentoko pembeli udah gini, pembeli toko, pemtok habis pembeli ada cabang, ada cabang, habis itu catat, ada kan catat, habis cabang ada alamat email, alamat email toko ya, email toko. Nah, kasih email toko. Habis email toko adalah sosial media. Sosial media toko, habis itu telepon toko, telepon toko ya. Apa ya namanya, nomor telepon toko, HP Talk. Nomor telepon toko, habis itu status milik toko, status pemilik kita aja, balik apa belum, hashtag pemtok ini. Udah, habis itu berapa tahun operasi. Operasi gitu ya. Yang terakhir apa sih, tahun top memang ada panjang ya. Untuk pembuatan input adalah, karena input ini adalah yang utama ya guys ya, ada tahun tok. Untuk yang tahun tok ini tahun tok 2 ya, karena kita ambilnya yang modalnya atau yang integernya tahun tok 2. Nah, lalu jika sudah nih, yaitu untuk tampilan. Nah, ini kan sudah ya, nanti kalau udah input kan ada edit dan hapus. Nah, sedangkan edit dan hapus ini nanti fungsinya untuk mengedit data. Nah, sedangkan edit data dan hapus data itu menggunakan array. Nah, jadi kita harus buat array dulu di sini.
array ya guys ya. Di sini array adalah arraynya di public aja ya, langsung di public saja. Untuk arraynya sendiri itu sama saja menggunakan public. Array kan public ya, public static string. Misalkan nama seperti ini. Nah di sini kita kuncinya arraynya itu di public guys. Sama. Jadi kalau misalkan arraynya di public, maka akan bisa digunakan untuk kelas-kelas berikutnya gitu loh. Nah ini kita menggunakan nm sebenarnya untuk yang string ya, new seperti ini, sampai nggak usah banyak-banyak, sampai 3 aja, 3. Habis itu seperti ini kita kasih nama toko. Habis itu habis yang ini kita berikan yang namanya untuk, karena di sini kita langsung saja yang inputnya kita taruh sini, taruh sini inputannya, kita tutup dulu yang ini. Nah ini kita tutup dulu ya guys ya, supaya kita lebih cepat. Ini sudah tahu kan tampilannya seperti ini, seperti tutup, kita perbesar ininya. Nah biar kita lebih mudah dalam menganalisa. Ada namtok. Namtok ini adalah nama toko. Habis nama toko ada alamat toko, AL. Alamat ini juga pakainya AL. Alamat toko. Toko udah AL. Ada habis AL ada nama pemilik, NP nama pemilik. Kalau di sini juga ada NP nama pemilik. Nama pemilik, lalu di sini juga nama pemilik ada jenis JN, jenis JU, JN aja deh. JN di sini. JN jenis usaha. Jenis usaha di sini. JN. Sudah gini, base JN adalah modal. Nah, modal ini kan integer. Jadi kita harus menggunakan yang integer. Integer itu beda sama string ya. Di sini kita kasih namanya untuk yang atas, kalau kita ini ke bawah kita kasih npjn, jn sih, jn. Sini np itu jenis usaha. Jenis usaha udah. Modal MD itu modal ya. Jadi sini kita kasih MD modal. Ini bukan string melainkan integer ya. Integer. MD juga integer. Lalu untuk modal ke atas modal kita ada penjualan PJT, penjualan toko. Nah di sini ada juga yang PJT adalah string.
PJT adalah string. Habis itu di sini juga kasih lagi habis PJT PB pembeli, PB pembeli dalam udah. Habis itu di sini kita salin lagi habis PB pembeli ada cabang yaitu CB ya. CB kasih itu CB kita seperti ini, copy. Ini videonya ada panjang apa biar kalian paham ya. CB cabang email toko email toko mana email toko ya, et dengan no ring 3 email toko seperti ini, et udah email toko et. Habis email toko adalah SM itu sosial media, SM sama dengan new string 3. Habis itu ini sosial media toko ini, copy bawah tepas tab M. Udah gitu kita copy lagi SM NT aja ya, NT bisa NT kita taruh di sini juga NT nah NT 3 ya, NT nomor NT itu adalah nomor telepon toko. Nah udah, habis itu kita buat lagi nomor telepon toko ST udah belum ada ya, ST itu status dari new string ini 3. Itu status milik toko, status milik toko T ST status milik toko. Ini status milik toko kalau EHN sama dengan pada tahunnya ini kan pakainya angka ya, tahun new year 3. Habis itu ini nama operasi habis itu kita ke atas, kita pilih yang ini, copy ini udah semuanya. Habis itu fungsinya adalah kita akan memasukkan di inputannya satu persatu, jadi dari pertama. Nah ini jadi kita akan import dari sini. Jadi kita import array-nya, ini kan array ya nanti, jadi kita bisa import karena di sini itu adalah public. Nah import static yang pertama itu dari tulisannya apk skor menu public kelasnya adalah dari awalnya nm. Oke, coba kita balas dulu menu public kelasnya. Oh ini
menunya di sini guys, kecil apk underscore menu apk. Nah sudah seperti ini, kita salin copy ya, kita sampai ini berapa rel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 nah 12 ya. Wah. Yang pertama NM, lalu yang kedua adalah AL alamat, yang ketiga NP, NP yang adalah JN, lalu di sini adalah MD, bis MD adalah PJT, PJT, PB, CB, CBET, habis ET, SM, habis SM, NT, habis NT, ada THN. Nah, import-importan ini akan kita gunakan nanti dimasukin di sini. Yang pertama nih, untuk nama toko kan, jadi kan kita akan membuat yang namanya array. Array ini adalah public static x sama dengan -1. Apa -1? Karena nanti integer nanti x nya itu adalah biar ditambah biar sampai 0 ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu x sama dengan x plus 1. Nah, yang -1 jadi 1. Nah, ini kita akan copy lagi ya, kita paste lagi adalah seperti itu, x adalah plus 1. Sudah x masuk ini yang awalnya, awalnya nm ya, nm ini x nya itu adalah array kita, langsung nantok koma. Habis itu kita ada al x sama dengan altok ya, altok. Udah lagi nih np x sama dengan nampil ini. Ininya kita masukinnya di sini, genus itu kan jn sama dengan genus. Untuk caranya nanti ya, kita model dulu, model kita masukkan di sini. Nah, md x model 2 model 2 mdx model 2. Oh bisa, oh ini belum koma, model 2. Open toko di sini kita kan PJT, jualan toko PJT, PJT X sama dengan toko. Habis itu pentok pembelian toko PB, PB X sama dengan pentok. Pentok udah pembelian toko PB, pembelian toko. Habis itu catok di sini berarti CB ya, bang toko catok CB X catok ini ada email toko itu ada et sama dengan mtok
koma. Lalu ada ini sostok ETSM sosial media SM sama dengan sostok HP top berarti nomor telepon ya. X sama dengan NTX itu nanti HP top. Lalu di sini ada ST pentok, ST NT udah, nomor telepon udah, ST 100 ST sama dengan ST belum kayaknya, ST pentok. Nah, ST belum ya, coba kita gulir ke atas. Nah kan NT ST belum, copy paste ST ya. Ini jalan ST udah. Habis itu yang terakhir adalah ini THN, masukin array sama dengan THN, masukin array sama dengan tahun pokok. Nah sudah seperti ini maka programnya sudah jadi. Nah sini kurang sedikit lagi, yaitu yang namanya if else ya. Nah, misalkan di sini tulisan if kan kondisi x, kan x-nya itu misalkan di sini kan sampainya arahnya 3, berarti arah itu kan dari 0 1 2. Nah di arah itu 0 1 2, tapi di user 1 2 3, berarti di user 1 2 3 di dalam arraynya itu sampai 2 doang, jadi 3 dikurang 1 biar hasil di arraynya masuk ke 2 gitu. Ini kita kurang di sini 3 kurang 1 kan 2, di sini 2. Nah kalau misalkan ininya udah 2, if udah 2, maka di sini tulisannya di option show message dalam itu adalah 0 di sininya 0, data sudah penuh, ya aja ya guys. Nah lalu misalkan datanya belum sampai 2, maka else nanti kondisinya seperti ini. Kalau sampai ke bawah digulir terus sampai ke sini, sampai ke dalam di dalam ini. Coba ini perulangan di mana ya? Oh ya, di dalam sini. Wow, ada apakah gerangan kawan? Kenapa ini semuanya salah? X-nya ini di inputan Java, X-nya sudah padahal ya. Import static sudah. Di sini sudah betul. Apa bisa salah? Bentar. Oke, tadi ada kesalahan dikit. Jadi biasa kalau misalkan datanya banyak maka isinya akan merah sendiri. Di sini kita kasih ya else di sini ke bawah, kita gulir ke bawah, kita gulir ke bawah sini. Oke, ini sudah ya, sudah jadi. Coba kita di sini di APK menunya kita run
input data. Nama tokonya terserah, juga bisa mail toko @a1 2 1 berapa tahun atas toko 3 tahun. Wah, ini belum kita itu ya, belum kita kurang scan, selesaikan dulu. Lagi satu A satu tahun, nah satu semua. Oh, dua terus B A dua. Nah, dua semua. Ini kan udah 2 kali inputan ya. Sampai kan 3 sampai 4 maksimal kan 3. Tiga C A sama ML 3 nah 3 semua. Ini sudah ya, ini lagi, maka data sudah penuh. Seperti ini kondisinya, data sudah penuh. Seperti itu guys kondisinya guys. Coba kita taruh di sini. Untuk ininya kita taruh di bagian sini. Coba kita di sini sampai 1 aja, atau enggak sampai 0. Coba ini 0 tuh kita nginputnya 1 aja, 1 kali ya, kan arah itu dari 0, jadi cuma 1 kali doang. Satu semua. Data sudah penuh lagi, data sudah penuh. Itu jadi else nya di bawah sini ya, else nya di bawah sini. Ini adalah else, blok dari else. Oke, dan di sini juga ini kita ganti lagi seperti semula, yaitu 2. Nah, oke guys, pada pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti ada part-part sambung lagi ya. Saya akan membuat playlist untuk yang ini. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, and see you next time.